Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda Putri dari kelas 2 Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada arsitektur monolitik dan microservice. Dan yang kedua ada front end dan back end. Yang ketiga itu instalasi Laragon, instalasi Composer, dan instalasi Laravel. Nah, jadi arsitektur monolitik ini adalah pendekatan tradisional dalam pengembangan perangkat lunak di mana semua komponen aplikasi termasuk terbuka pengguna, logika bisnis, dan akses data ini digabungkan menjadi satu unit besar atau aplikasi tunggal. Nah, yang kedua itu ada arsitektur microservice yang dimana pendekatan di aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil, independen, dan dapat dikelola secara terpisah, masing-masing menjalankan fungsi tertentu dan berkomunikasi melalui antarmuka yang telah ditentukan. Biasanya itu menggunakan API, yang mana API ini adalah Application Programming Interface. Selanjutnya ada ciri-ciri dari arsitektur monolitik ini dan ciri-ciri dari arsitektur microservice. Ciri-ciri dari arsitektur monolitik ini yaitu tunggal, yang kedua ada keterhubungan yang erat, yang ketiga ada penerapan yang seragam. Nah, ciri-ciri dari arsitektur microservice ini adalah desentralisasi, komunikasi melalui API, dan kemandirian. Nah, kelebihan dari arsitektur monolitik ini, yang pertama dia tuh sederhana, yang mana mudah untuk dikembangkan, diuji, dan diterapkan karena semuanya ada dalam satu aplikasi. Yang kedua itu konsistensi, yang mana mudah untuk menjaga konsistensi data dan integritas karena semua komponen berada dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada kekurangan, skalabilitas, yang terbatas. Sulit untuk menskalakan bagian tertentu dari aplikasi tanpa harus menskalakan seluruh aplikasi. Perawatan kompleks, sering berkembangnya aplikasi ini, manajemen dan perawatan itu menjadi semakin rumit karena semua kode itu berada dalam satu tempat. Yang ketiga itu ada eh, pengembangan berkelanjutan. Penambahan fitur atau pembaruan seringkali membutuhkan pengujian dan penerapan ulang seluruh aplikasi yang bisa memperlambat proses pengembangannya. Nah, kelebihan dari arsitektur microservice ini sendiri yaitu skalabilitas, yang mana setiap layanan dapat diskalakan secara independen. Yang kedua ada fleksibilitas, tim pengembangan dapat bekerja secara bersamaan pada layanan yang berbeda, dan layanan dapat diperbarui atau di-apply secara terpisah. Yang ketiga itu ada resiliensi, yang mana kerusakan pada satu layanan ini tidak mempengaruhi pada layanan yang lain. Layanan yang lain itu dia tetap dapat berfungsi. Nah, selanjutnya ada kekurangan arsitektur microservice ini, yang mana kompleksitas yang memerlukan pengelolaan yang lebih kompleks karena banyaknya layanan yang harus dipantau, diintegritas, dan diatur. Yang kedua ada overhead komunikasi. Dan yang ketiga itu ada pengujian dan deployment menjadi lebih rumit karena harus memastikan bahwa layanan yang terpisah tetap berfungsi dengan baik saat digunakan. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan yang mana pemilihan antara arsitektur monolitik dan microservice ini tergantung pada kebutuhan dan skala proyek. Arsitektur monolitik ini tuh sering digunakan untuk aplikasi yang lebih kecil atau awal. Sementara arsitektur microservice ini lebih cocok untuk aplikasi besar yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan fleksibel pengembangannya. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang front end dan back end, yang mana front end ini sendiri adalah bagian dari aplikasi atau situs web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Beda dengan back end ini adalah bagian dari aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna, yang mana itu mencangkup server, basis data, logika aplikasi yang menjalankan fungsional sepertinya itu di balik layar untuk mendukung front end. Nah, ciri-ciri dari front end ini, dia itu antarmuka pengguna UA, yang mana front end ini mencakup elemen-elemen visual seperti tombol, formulir, gambar, dan teks yang membentuk antarmuka pengguna. Yang kedua ada pengalaman penggunaan UX, yang mana dia tuh fokus pada bagian pengguna yang berinteraksi dengan aplikasi atau situs web, termasuk desain, navigasi, dan kemudahan pengguna. Yang ketiga ada teknologi, biasanya melibatkan HTML, CSS, JavaScript, framework, yang digunakan untuk membangun front end modern. Nah, ciri-ciri dari back end ini dia tuh server dan basis data. Yang mana back end ini mengelola service yang menyimpan data dan basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan oleh aplikasi. Yang kedua itu ada
logika aplikasi yang mana mencangkup aturan dan proses yang mengontrol bagaimana data diproses dan disimpan dan diambil. Yang ketiga ada APA, yang mana backend ini sering menyediakan eh, antarmuka pemrograman aplikasi APA yang memungkinkan front-end untuk berkomunikasi dengan server dan mendapatkan data yang diperlukan. Nah, contoh-contoh teknologi dari front-end ini yaitu HTML, CSS, JavaScript, framework, yang mana fungsinya itu mengatur tampilan dan tata letak halaman web, mengelola interaksi pengguna seperti klik, input, dan navigasi. Memastikan bahwa aplikasi ini berfungsi dengan baik dan di berbagai perangkat dan ukuran layar. Nah, contoh teknologi dan fungsi dari backend ini, yang pertama dia tuh contohnya itu bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, Java, PHP, dan Node JavaScript. Framework seperti Python, em, basis data seperti SQL dan NoSQL. Nah, fungsi dari backend ini dia tuh mengelola logika aplikasi proses bisnis dan aturan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, menangani penyimpanan dan pengambilan data dari basis data. Dan yang ketiga dia tuh mengelola autentikasi dan otoritas pengguna. Yang keempat ada menyediakan API yang digunakan oleh front-end untuk berinteraksi dengan aplikasi. Nah, selanjutnya itu tata cara instalasi Laragon. Laragon ini merupakan suatu platform untuk pengembangan web secara lokal sebagai alternatif SAM. Selain dari kemudahan dan bergantian versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ini ialah tersedianya virtual host, di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan API, melainkan dilakukan dengan cara HTTPE nama project.test. Nah, di sini kita dapat mengakses link download Laragon, yaitu yang https laragon.org download. Nah, jadi inilah tampilan website dari link tersebut, yang dimana kita bisa memilih versi yang ingin kita download. Nah, jadi di sini saya tuh ingin mendownload Laragon full yang berkapasitas 173 MB. Nah, setelah sudah di-download, kita buka di file Explorer. Yes. Ini oke. Lalu next. Next. Kita install. Nah, setelah itu bisa kita finish. Nah, jadi di sini Laragon yang udah kita install itu masih versi 8.1.10. Kita tuh memerlukan PHP versi 8.2 atau lebih yang untuk menjalankan Laravel 11 ini. Jadi untuk mendownloadnya itu kita bisa mengakses link ini. Lalu kita pilih yang PHP 82. Yang ini. Kita download. Nah, setelah kita download, itu kita buka file export dan kita ekstrak. Lalu file yang tadi ini kita pindahin ke dalam
folder Laragon yang tadi, di dalam folder bin, lalu folder PHP, kita paste di sini. Setelah itu kita buka Laragon yang tadi, dengan klik kanan, pilih PHP, lalu version. Nah, kita bisa pilih dari PHP 8.2.23 ini. Nah, sekarang Laragon yang udah kita download itu dengan versi PHP 8.2.23. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal Composer. Composer ini merupakan dependency manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam proyek PHP. Jadi kita dapat mengakses halaman berikut ini. Lalu pilih Composer setup.x. Kita download. Setelah itu kita buka. Install. Yes. Lalu ini di skip aja. Next. Ini kita pilih ke dalam folder yang Laragon tadi. Di dalam folder bin, pilih folder PHP, lalu yang ini pilih PHP. Oke, udah sesuai, lalu next. Oh ya, klik. Lalu next. Lalu kita next, kita install. Oke, next. Ini udah. Nah, untuk memastikan komposer ini sudah terdownload, kita dapat membuka di command prompt dengan ketik komposer. Nah, jadi di sini tuh sudah terdownload. Nah, selanjutnya itu kita akan menginstal Laravel yang mana sebelum kita menginstal Laravel ini, kita mengaktifkan extension zip pada PHP pada Laragon yang sebelumnya kita install tadi itu dengan klik pada bagian layar putih ini, lalu pilih PHP extension, kita pilih zip. Ini. Coba cek lagi. PHP extension. Nah, zipnya sudah terchecklist. Oke. Nah, selanjutnya itu sebelum melakukan install project Laravel ini, kita dapat install Laravel menggunakan komposer ini melalui terminal dan command prompt dengan perintah sebagai berikut. Jadi kita salin yang ini, lalu kita ketikkan di command yang tadi, bentar. Udah. Nah, sudah. Selanjutnya itu kita jadi sebelum klik terminal, kita harus start dulu. Lalu, terminal. Nah, di sini kita ketikkan Laravel new.
Ini bebas namanya apa. Jadi di sini saya bikin memoriku. APPS, lalu di enter. Ini enter, enter, enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya itu kita enter. Ya, enter lagi. Tunggu. Hmm. Nah, jadi di sini kita ketik cd memoriku APPS. Nah, enter. Lalu kita ketik PHP artisan. Enter. Udah. Ya, selanjutnya itu untuk eh, mengaksesnya kita dapat copy ini. Kita salin di browser. Ya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.